Bab ke-12. POV Cheryl. Benar. Pas bunga yang biasa di atas nakas kamar Olivia tidak ada. Itu berarti pecahan beling ini memang pas bunga yang ada di kamar Olivia. Layaknya seorang detektif, otakku merangkai dugaan-dugaan yang belum tentu jelas kepastiannya. Jangan-jangan, pas bunga itu Olivia gunakan untuk memukul kepala Mas Arman sampai bocor. Bisa saja itu terjadi. Setiap orang akan melakukan perlawanan bila dirinya sedang berada di posisi terancam, dan itu sebuah insting yang tidak bisa diganggu-gugat, dan mungkin saja juga terjadi pada putriku saat ia berada dalam bahaya. Aku mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa kugunakan untuk memperkuat dugaanku, dan aku menemukan. Sebentar, apa ini? Nafasku terasa pendek. Jantungku memburu begitu cepat. Aku menemukan sesuatu dalam laci nakas di kamar Olivia. Sebuah kain yang kurasa adalah selimut putriku, tapi menyumpal di dalam laci nakas bersama tumpukan buku-buku miliknya. Aku terperanjat seketika saat melihat noda darah yang sudah mengering. Cukup banyak menurutku, menghiasi kain putih itu. Darah apa ini? Aku membatin dengan perasaan cemas. Tanganku meremas kuat selimut bernoda darah itu. Apakah darah Mas Arman? Itu. Suara Olivia terbata, menyadarkan aku dari lamunan. Nafas ini terasa begitu sesak. Tak sabar menunggu pengakuan dari putriku dan juga lelaki yang kini mematung dengan keringat yang membasahi pelipisnya. Apalah dia sedang takut. Aku membatin dengan perasaan geram dan marah. Jika saja kamu terbukti sudah berlaku tidak senonoh pada putriku, aku sendiri yang akan mengantarkan kamu ke kantor polisi. Mas, katakan Olive. Aku menyentak. Mas Arman sampai tergeragap. Sementara Olivia mengerjapkan matanya sesaat karena terkejut. Darah siapa di selimut itu? Olivia, cercaku tidak sabar. Aku semakin yakin jika dugaanku tidak meleset. Olive menatapku gugup. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi belum terdengar kalimat apapun hingga beberapa detik. Lelaki yang berdiri di samping putriku beberapa kali sibuk menyeka peluh yang membasahi pelipisnya, dengan ekspresi wajah tidak nyaman dan gelagat yang mencurigakan. Maafkan Olive, Mah, itu darah. Olivia menunjukkan pergelangan tangannya. Astagfirullahaladzim. Refleks aku meraih tangan putriku. Sebuah luka sayatan tergores di sana, cukup panjang. Kenapa ini, Liv? Bagaian bisa terjadi? Cercaku panik, memperhatikan luka Olivia dengan seksama. Kemarin tidak sengaja kena pecahan beling pas bunga itu. Mah, jelas Olivia takut-takut. Hah? Terdengar hela nafas panjang Mas Arman. Wajah lelaki yang semula menegang itu berubah lega. Olive, kamu bikin papa ikut cemas saja. Celetuk lelaki yang mengenakan kaos oblong berwarna putih itu. Tangannya mengusap keringat pada pelipisnya. Apa iya? Mas Arman sebegitu mengkhawatirkan Olivia, atau jangan-jangan dia sedang mengkhawatirkan hal yang lain? Lain kali hati-hati dong, Liv. Mas Arman membelai rambut putriku. Olivia beringsut menjauh, terkesan risih dengan sentuhan itu. Coba, papa lihat. Mas Arman hendak meraih pergelangan tangan Olivia dari genggamanku. Tidak usah, Mas. Cegahku. Refleks kalimat itu terlontar cepat dari bibir ini. Mas Arman menatapku. Ada keterkejutan dari tatapannya. Walaupun setelah itu, sorot itu berubah menjadi tatapan biasa. Aku hanya ingin memastikan luka Olivia tidak terlalu parah. Sarah, tutur Mas Arman lembut. Sorot matanya teduh menatapku. Tapi hatiku menangkap tatapan itu adalah sebuah kepalsuan. Aku tersenyum palsu. Tidak apa-apa, Mas. Mas Arman tidak perlu khawatir. Ini tidak terlalu dalam. Jawabku seraya menatap luka pada pergelangan tangan Olivia. Akan aku obatin biar cepat sembuh. Aku tersenyum pada Mas Arman yang tidak lagi bicara. Tanganku melingkar pada pergelangan tangan Olivia yang tidak sakit dan menuntunnya menuju ke kamarnya. Dengan telaten aku membersihkan luka yang lebih mirip dengan sebuah sayatan di tangan Olivia. Sekelumit pertanyaan terbesit di dalam benakku saat memperhatikan dengan seksama luka yang ada pada pergelangan tangan putriku. Kenapa bentuk luka itu memanjang? Jika terkena beli, harusnya berupa tusukan. Jika goresan beli, tidak mungkin sepanjang ini. Dan sepertinya luka ini baru beberapa hari.
karena masih terlihat basah. Jika luka ini terjadi saat aku berada di kampung, harusnya tidak sebasah saat ini. Pikiran-pikiran itu muncul saat aku mengobati luka Olivia. Bodohnya aku, kenapa kemarin-kemarin aku tidak memperhatikannya. Aku merutuki diriku sendiri dalam hati. Ma, aku gelagapan. Refleks mengalihkan tatapanku pada Olivia. Iya, Liv. Kenapa? Jawabku lembut. Olive tampak gugup. Aku menunggu Olivia melanjutkan kalimatnya. Enggak jadi deh, ucapnya setelah beberapa detik kemudian. Diikuti dengan senyuman tipis dari bibirnya. Aku menggelengkan kepalaku. Kembali sibuk mengobati luka Olivia. Setelah cukup lama kami terdiam sepi dan aku hampir selesai membersihkan luka Olivia. Ma, Olivia memanggilku lagi. Aku menatap padanya. Aku yakin pasti ada sesuatu yang ingin dia katakan. Lagi, aku mendapati wajah gugup dan bingung dari tatapan putriku. Kenapa, Nak? Mau ngomong apa? Ucapku menjeda pekerjaanku yang hampir selesai. Olivia mengikit bibir bawahnya. Terlihat sekali jika ia sedang dilanda keraguan dan kegugupan. Tadi di sekolah Olive ada pelajaran. Olivia bersuara cukup pelan dan hampir terdengar seperti terbata. Menatap ragu pada dua netraku. Terus, aku pun bersuara lembut. Aku ingin Olivia nyaman bercerita padaku. Katakanlah, Liv. Apapun itu, Mama akan mendengarkannya. Batinku penuh harap. Ini soal pelajaran biologi. Wajah Olivia semakin tidak nyaman. Kegugupan nyata pada pandanganku. Aku mengangguk mantap. Iya, kenapa, Liv? Apakah ada yang bisa Mama bantu? Aku mengulas senyuman hangat. Meyakinkan pada Olivia jika aku adalah orang yang pas untuk menjadi teman berbaginya. Olivia menghela nafas panjang. Menegakkan posisi duduknya. Tadi di sekolah membahas tentang proses reproduksi hingga melahirkan. Apakah iya, Ma? Melahirkan itu sakit? Jantungku seperti mencelos dari tempatnya. Butuh beberapa detik untukku mencerna pertanyaan Olivia. Apa ini? Mengapa Olivia menanyakan tentang sakitnya melahirkan? Apa jangan-jangan putriku memang sedang berbadan dua, dan sekarang dia sedang takut akan sakitnya melahirkan? Sungguh jantungku kini sudah dibuat berdetak tidak menentu. Ma, aku gelagapan. Cepat menyadarkan diri dari lamunan yang akhir-akhir ini sudah berhasil membuatku hampir tidak waras. Oh iya, Liv. Jawabku cepat. Seraya tersenyum palsu. Untuk menutupi cemas yang sedang melanda. Kenapa? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Nah, aku memperhatikan dua manik netra Olivia, sedikit berkaca-kaca. Olivia menggelengkan kepalanya. Bibirnya mengulas senyuman. Gak apa-apa, Ma, cuma aku merasa bersalah aja sama Mama. Olivia menjeda ucapannya. Embu yang ia tahan menetes membasahi pipi. Aku tidak sanggup berkata-kata apapun. Seperti ada yang mencekik kerongkonganku. Tidak terasa sudut mataku juga telah basah. Kenapa kamu menangis? Nah, apakah ada sesuatu yang terjadi? Olivia menggelengkan kepalanya. Jemarinya menyusut air mata yang membasahi pipi. Aku merasa banyak salah sama Mama. Olive terisak. Bersalah kenapa? Liv, lirihku. Ayolah, Liv, jangan seperti ini. Katakan pada Mama apa yang sebenarnya terjadi. Batinku tidak sabar. Olivia menjatuhkan pelukan pada tubuhku, memelukku begitu erat. Olive merasa banyak salah sama Mama. Kata guru Olive, rasa sakit saat proses melahirkan itu sama seperti dengan patahnya 20 tulang secara bersamaan. Dengan terisak Olivia menjeda ucapannya. Maafkan Olivia, Ma, belum bisa buat Mama bahagia. Masih suka nyusahin Mama. Olivia mengakhiri kalimatnya. Iya, Liv. Lirihku pelan. Kamu tidak pernah bersalah, Olive. Mama yang justru banyak salah kepada kamu. Karena Mama sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk kamu. Aku melerai pelukan Olivia. Mengusap air mata yang membasahi pipi gadisku. Sesaat kami saling berpandangan dan saling tersenyum. Dengan benak yang mengembara masing-masing. Berapa hari, Mas? Tanyaku pada Mas Arman saat berpamitan untuk pergi keluar kota. Barang-barang di tokonya sudah mulai menipis.
Sementara reseller yang biasa memenuhi kebutuhan toko Mas Adam sedang libur dalam waktu cukup lama. Aku tidak tahu alasannya, karena Mas Arman tidak menjelaskan secara detail padaku. Mungkin besok sore aku juga sudah pulang. Jawabnya seraya menautkan kancing baju. Tatapannya melihat ke arah cermin yang ada di depannya. Itu pun kalau nggak ada kendala apapun. Semoga aja semuanya lancar. Imbuh Mas Arman. Lelaki bertubuh tinggi itu kini tengah menyisir rambut ikalnya. Berarti toko tutup dong Mas. Sahutku yang sejak tadi memperhatikan dari tempatku kini berada. Bersama tumpukan baju yang sedang kulipat. Mas Arman membalikan tubuhnya ke arahku. Nggak, kan masih ada Izal yang akan jaga toko. Izal adalah satu-satunya karyawan Mas Arman yang menjaga toko. Sebenarnya masih ada 2 karyawan lain. Tetapi mereka memiliki pekerjaan berbeda. Yaitu sebagai tukang angkut barang-barang jika ada pelanggan yang membeli di toko Mas Arman. Mas Arman berjalan ke arahku, mengeluarkan lembaran kertas merah dari dalam dompet yang baru saja ia ambil dari dalam laci nakas. Sepertinya jumlahnya lebih banyak daripada biasanya. Karena tanpa sadar, aku ikut menghitung lembaran kertas merah yang Mas Arman keluarkan. Ini uang belanja kamu. Sisanya berikan sama Olive. Deh, rasa curiga itu datang lagi. Sejak kapan Mas Arman seperhatian ini pada Olivia? Sampai-sampai ia memberikan uang lain dari jatah bulan Olive. Lembaran kertas merah itu sudah berpindah di tanganku. Kenapa banyak sekali, Mas? Aku menghitung sisa uang belanja pemberian Mas Arman. Masih ada sisa 300.000 untuk Olivia. Iya tidak apa-apa. Mumpung ada rezeki lebih. Jawab Mas Arman. Siapa tahu Olivia perlu. Buat beli makeup mungkin. Sekarang kan anak kamu sudah gadis. Lelaki itu membalikan tubuhnya pergi. Nafasku memburu. Dadaku terasa memanas. Gigiku mengerat menatap kepergian Mas Arman. Apa maksud Mas Arman berkata seperti itu? Apa yang ada di dalam pikirannya tentang Olivia? 1 jam lebih awal sebelum jam kepulangan sekolah Olivia. Aku sudah pergi meninggalkan rumah. Aku ingin mampir dulu di toko Mas Arman mumpung lelaki itu sedang tidak ada toko. Siapa tahu Izal bisa menceritakan kronologi kejadian yang membuat kepala Mas Arman bocor hingga harus mendapatkan perawatan. Toko terlihat sepi saat aku tiba. Mungkin karena waktu sudah memasuki tengah hari. Bu Sarah, Izal menyapaku ramah saat melihat kehadiranku. Aku mengulas sedikit senyuman. Tatapanku menyisir ke sekeliling dalam toko. Memastikan jika Mas Arman memang tidak ada di sana. Takut saja kalau Mas Arman berbohong dan tiba-tiba ada di toko. Zal, gimana? Ramai hari ini? Aku berbasa-basi dengan penjaga toko Mas Arman. Alhamdulillah, Bu. Toko Bapak mah ramai terus. Jawab Izal khas dengan logat Sundanya. Aku tersenyum. Ibu, ada apa? Tumben sekali datang ke toko. Celetuk Izal. Memang sih aku jarang sekali datang ke toko. Sejak Mas Arman menikahiku, aku jadi jarang sekali pergi ke toko. Dulu saat kami masih pacaran, aku sering sekali datang ke toko ini selepas bekerja di sebuah restoran yang terletak tidak jauh dari toko Mas Arman. Iya Zal, lagi pengen aja. Jawabku tersenyum ramah. Oh iya Zal, kemarin itu gimana sih ceritanya kepala bapak bisa sampai bocor? Kenapa gitu? Tanyaku to the point. Izal seperti orang yang kebingungan. Wajahnya tampak seperti sedang mengingat-ingat. Bocor. Izal melontarkan kalimat pertanyaan. 2 alis tebalnya sampai terangkat. Memangnya kepala bapak bocor kenapa, Bu? Justru saya yang bertanya-tanya kenapa kepala bapak bisa bocor. Deh, nafasku seketika sesak. Otakku memproses cepat ucapan Izal. Pemuda asal Bandung itu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Itu berarti jika kecelakaan yang terjadi sama Mas Arman tidak terjadi di toko dan Mas Arman sudah berbohong padaku. Oh, jadi kamu nggak tahu? Aku kira kamu tahu. Pas bapak jatuh di jalan. Aku kira waktu itu bapak sama kamu. Zal, kilahku tersenyum getir. Menahan rasa sakit dan kecewa yang tidak bisa aku lukiskan dengan kata-kata. Aku berteriak seperti orang gila. Tidak peduli beberapa pengendara lain memperhatikan tingkah bodohku ini. Aku tidak sanggup menahan kekonyolan ini. Siapa? Siapa yang sebenarnya sudah membohongiku? Olivia? Atau Mas Arman?
Jangan-jangan mereka berdua memang sengaja berbohong padaku. Tidak terasa air mataku jatuh membasahi pipiku. Apakah Mas Arman dan Olive menjalin cinta di belakangku? Dugaan itu hampir menguasai separuh lebih isi kepalaku. Bersama dengan perih yang menjala di dalam hati. Rasanya sangat sakit sekali. Seluruh siswa berhambur keluar dari pintu gerbang sekolah. Tetapi dari banyaknya siswa itu tidak ada satupun Olivier di antara mereka. Apakah karena aku sedikit terlambat menjemput? Hening. Sepi. Hanya tinggal beberapa siswa yang menunggu jemputan dari orang tua mereka. Tetapi mereka bukan Olivier. Apakah aku harus masuk? Aku turun dari motor, melepaskan helm, dan berjalan mendekati pintu gerbang. Tante, ibunya Olivier. Pemuda tak asing itu menyapaku saat kami bertemu di pintu gerbang sekolah. Ia dengan motor mahalnya. Iya, jawabku. Olivier sudah keluar kelas tante. Tadi sih aku lihat sama Arvin. Jelas pemuda yang masih kuingat betul namanya. Axel Alexander. Arvin? Iya, Bu. Pemuda tampan itu menegaskan ucapannya. Wajahnya tidak seangkuh saat pertama kali kami bertemu. Oh, iya sudah terima kasih. Jawabku tersenyum ramah dan memutuskan kembali ke motor. Lalu pulang. Karena pasti saat ini Olivier sedang perjalanan menuju rumah. Sesampainya di rumah tidak ada siapapun. Aku terus menunggu hingga jam 3 sore. Tetapi Olivier juga belum kembali ke rumah. Aku semakin gusar dan was-was. Tidak biasanya Olivier pergi tanpa pamit seperti ini. Apalagi saat ini ia pergi bersama laki-laki. Ya Allah, apa yang sedang putriku lakukan? Di mana dia sekarang? Senja telah berganti dengan langit gelap. Olivier juga belum kembali. Perasaanku semakin tidak karuan. Akhirnya aku mendatangi rumah Arvin setelah mendapatkan alamat pemuda itu dari salah satu teman Olive yang kukenal di kampung sebelah. Tok, tok. Aku mengetuk pintu. Bertepatan dengan suara azan maghrib yang berkumandang. Assalamualaikum. Sapaku setelah ketukan pintuku tidak terjawab. Waalaikumsalam. Hatiku sedikit lega. Ada sahutan dari dalam rumah Arvin. Pintu terbuka. Seorang wanita yang tidak lagi muda berdiri di dalam pintu. Mungkin Ibu Arvin. Siapa ya? Tatapan wanita itu menelisik penasaran padaku. Maaf, Bu. Saya ibunya Olive, bisa bertemu dengan Eyang. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Arvin muncul di belakang wanita berkerudung besar itu. Tante! Arvin terkejut melihat kedatanganku. Arvin, mana Olive? Cercaku sudah tidak sabar jika harus menunggu. Olive. Arvin menaikkan kedua alisnya dengan ekspresi wajah bingung. Iya, Olive. Di mana dia? Ucapku emosional. Nafasku menderu tidak karuan. Memangnya Olive belum pulang? Wajah Arvin mendadak berubah tegang. Aku tidak tahu, Tante. Tadi Olive memang nebeng pulang sama aku. Tapi dia mampir dulu di tukang fotokopi dan dia menyuruhku untuk meninggalkannya di sana. Deh, bersambung.